masyarakat tidak ada yang berperkara di pengadilan, tidak ada konflik, makannya cukup, tidurnya nyenyak, masyarakat apa? Masyarakat sejahtera. Rasa para menteri Prabowo terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Pidato Kang Deddy Mulyadi soal bagaimana para pejabat ini harus berpikir agar rakyatnya sejahtera, agar ya rakyat ini gembira gitu teman-teman ya. Tolong Pak pikirkan itu ya. Kang Deddy bahas di sini full daging teman-teman. Kita lihat dulu videonya. Nah, kemudian kita geser lagi. Ya nggak usah di sini deh, nggak usah di Sukabumi, nggak usah di Bogor. Geser aja di kota Bandung. Ada namanya kota Cimahi. Ada kampung namanya Cirende. Punya kebun yang sekarang mulai agak diganggu oleh pemukiman baru. Kebunnya 40 hektar, dikelola secara turun-temurun. Rakyatnya makannya cuma singkong. Peralatan hidupnya adalah setiap rumah harus ada domba. Kemudian saya keliling, rumahnya bersih-bersih, orangnya sehat-sehat. Dan kemudian tidak ada konflik, dan dia hidup hanya dari singkong itu, turun temurun masih hidup dengan baik. Cuman saya agak kritik kemarin, kenapa gadgetnya terlalu banyak ini. Nah, negara kita itu kan mengeksperimenkan itu lama. Nah sekarang kita, apakah kita ingin seperti mereka? Oh tidak, berat. Kenapa? Yang tradisi harus tetap dijaga ketradisiannya. Dengan cara apa? Negara memberikan ruang perlindungan alam melalui pendekatan alokasi hutan, apakah taman nasional, kemudian hutan lindung, dan cagar-cagar alam lainnya yang memberikan ruang pada lingkungan sekitar. Siapa yang menikmati taman nasional itu? Taman nasional di siapa yang paling dinikmati di Gunung Gede itu? Yang paling menikmati adalah kampung adat. Pertanyaannya adalah, ini ngomong nih tentang, karena kita selalu ngomong setiap hari pembangunan yang berkesinambungan, ngomongnya keren-keren istilahnya. Di daerah Bogor, kampung-kampung adat itu dibangun di sekitar Gunung Gede. Pertanyaannya adalah, misi apa leluhur Sunda memerintahkan untuk terus membangun kampung adat dengan sistem pertanian nomaden? Nomaden itu kecerdasan Pak, bukan penyebab kebakaran hutan. Itu kecerdasan. Sistem pertanian nomaden. Kemudian kenapa mengambilnya Gunung Gede sekitarnya? Karena Pakuan Pajajaran itu berdiri di atas piranti lingkungan yang kaya raya, kaya sumber daya air, kaya sumber daya alam. Sumber daya alamnya, kekayaannya bukan yang di atas permukaan, tetapi di bawah permukaan kandungan emasnya juga kaya. Tetapi leluhurnya mengajarkan jangan eksploitasi yang di dalam. Kenapa? Karena itu kehinaan. Kenapa kehinaan? Karena kita sudah sejahtera dengan permukaan. Kalau sejahtera dengan permukaan, kenapa harus menggali yang ada di dalam permukaan? Cerdas. Sehingga saya berulang-ulang ngomong, tidak ada lingkungan masyarakat yang mengalami kebahagiaan, tumbuh hidupnya dengan sejahtera selama mengandalkan dari penambangan. Bagi saya, penambangan adalah ketidakcerdasan orang melakukan sumber daya permukaan alam. Ketidakcerdasan. Enggak cerdas. Ini saya memberikan gini lah. Orang Bogor itu gelis, ya kan? Kalau orang Bogor gelis campernik, gelis nakawanti-wanti, endah nakabina-bina, gelis bawaning nggak jadi endah bawaning ti kudrat. Nah itu Kang Anton nggak bisa ngomong gini. Ditambah punya kecerdasan, kan cukup senyum. Dari senyumnya nanti lahirlah iklan pasta gigi. Kan cukup menggerai rambutnya, lahirlah ikan sampo.
Kan cukup memperlihatkan kulitnya, lahirlah iklan peputih kulit. Kan cukup memperlihatkan mukanya, lahirlah menjadi endorsement skincare. Kalau dari memperlihatkan mukanya saja sudah kaya, ngapain membuka bajunya? Kalau sudah cantik, ngapain buka baju dan celana, Bu? Jual diri. Itu jual diri loh. Jual diri loh. Nah, kalau sudah jual diri, mohon maaf, mahalnya hanya pertemuan pertama, kedua, ketiga. Udah 6 bulan, udah 1 tahun, udah 3 tahun, apalagi ketemunya jam 3 malam jatohan, gocap aja nggak mau. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Gunung Gede, Pongkor, dan seluruh lingkaran Bogor, kalau kemudian ditambang, diambil pasirnya, diambil batunya, diambil emasnya, terus-terusan menimbulkan pencemaran merkuri segala macam, apakah orang akan datang ke sini? Mahal nggak harga tanahnya? Jadi kalau tanah Jawa Barat itu sepenggal tanah dari surga diciptakan ketika Tuhan tersenyum, ngapain lu jual murah jadiin PSK? Nggak bisa. Saya termasuk yang hari ini ingin mengembalikan Jawa Barat menjadi putri cantik, bukan PSK yang dijajakan di pinggir jalan. Untuk itu, ideologi kita ini mau kemana sekarang? Gitu loh, terakhir ya, cukup segini aja. Kan nggak mungkin. Lihat sekarang ya udah, yang tradisi harus tetap ada, harus dijaga. Kenapa? Di Tiongkok, negara yang hari ini jadi pembicaraan banyak orang, desanya tetap tradisi. Di Jepang desanya tetap tradisi. Gak bisa, tradisi udah deh. Nah kemudian apa yang dilakukan? Kita sudah kadung memasuki era digitalisasi dan era pasar modal. Sudah, mau gimana lagi? Nggak mungkin mundur lagi. Kita sudah masuk ke era industrialisasi. Era industrialisasi itu 2 variabel yang ingin dicapai. 1, terserapnya angkatan kerja di sektor industri. Yang kedua, negara memungut pajak dari industri. 2 variabel. Terserapnya lapangan kerja itu memiliki multiplier efek ekonomi. Bagaimana caranya industrialisasi itu memiliki efek ekonomi bagi kaum tradisi? Apa itu? Siklus ekonominya pasti. Setiap manusia punya kebutuhan konsumsi. Konsumsi itu pasti pertanian. Kaum tradisi memegang teguh prinsip-prinsip pertanian. Prinsip pertanian yang dipegang oleh kaum tradisi, prinsip pertanian apa? Prinsip pertanian multi efek ekonomi, yaitu pertanian yang melahirkan siklus ekosistem ekonomi hijau itu, yaitu pertanian berbasis organik yang melahirkan peternakan, perikanan. Peternakan dan perikanan plus air itu adalah energi baru dan terbarukan. Ilmu ekonominya ke sana loh larinya. Nah, ini sehingga tidak eksploitatif. Akhirnya melahirkan apa? Melahirkan bahan pertanian yang murah tapi berkualitas. Kenapa murah dan kualitas? Karena petaninya tidak menggunakan pupuk, petaninya tidak menggunakan pestisida, petaninya juga menggunakan teknologi tepat guna yang diproduksi oleh mahasiswa, yang dia bisa memperolehnya dengan murah. Efek ekonomi. Nah, di sini bahan baku produksinya menjadi murah, konsumsi industrinya murah dan berkualitas. Nah, kemudian yang kedua adalah lahir siklus ekosistem ekonomi. Sungainya jernih, pasarnya rapi, transportasi publiknya berbasis hijau, murah, tidak eksploitatif. Kemudian alam-alamnya terjaga dan terpelihara, tidak ada kemacetan. Maka pergi ke kawasan industri adalah pergi piknik, tidak ada stres.
naik kereta, keretanya menyusuri areal-areal transportasi publik yang indah. Siapa yang meletakkan prinsip dasar perkeretaapian? Belanda. Sangat baik sistemnya saya lihat. Terus kemudian sepanjang jalan melihat gedung-gedung dan areal pesawahan yang tertata serta rumah-rumah petani yang terpelihara. Pandangan mata manusia sepanjang memandang adalah hamparan hijau yang melahirkan energi baru bagi orang yang masuk kantor. Masuk kantor lepas depresi, sehingga karyawan perusahaan, kemudian pegawai negeri, TNI dan Polri tidak perlu piknik, karena pergi ke kantor sama dengan piknik. Kan ini. Nah, setelah itu apa? Setelah itu negara mengut pajak. Setelah negara mengut pajak, dikelola secara baik oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi, oleh pemerintah kabupaten, oleh pemerintah desa. Dikelolanya bagaimana? Uang pajaknya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunan, kebutuhan menengah pembangunan, dan kebutuhan jangka panjang pembangunan. Sehingga setiap uang rupiah yang dikeluarkan oleh dana negara itu adalah investasi bagi manusia, investasi infrastruktur, dan investasi ekonomi. Sehingga tidak ada pembangunan yang berulang. Semuanya bernilai, punya multiplier effect. Kalau sudah seperti itu, Indonesia itu negeri yang terbuka, Jawa Barat, memadukan dua hal. Sistem kapitalisme berbasis harmoni dan humanis. Kotanya tumbuh masyarakat industri, desanya tertata dan terpelihara, dua-duanya kita punya, yang tidak dimiliki negara lain. Dan Jawa Barat itu punya dua-duanya. Inilah perspektif kemahasiswaan, inilah perspektif kepemimpinan, dan inilah kita belajar pada diri kita. Kenapa? Karena diri kita sudah serba punya. Kenapa saya ngajarin belajar pada diri kita? Bukankah kita pernah menjadi bangsa yang menjadi pusat peradaban dunia? Bukankah bangsa kita lebih dulu menemukan logam? Bukankah bangsa kita lebih dulu menemukan teknologi batu dengan sistem pembangunan berundak? Perlu jawaban apa lagi? Bukankah bangsa kita sudah membangun sistem pertanian, pengelolaan sawah yang sangat efektif dan artistik? Kalau seperti itu, apa yang harus diperbaiki diri kita? Ada dua hal. Satu, kembali mempelajari tentang sejarah peradaban bangsanya. Dua, mengembangkan teknologi kekinian dan untuk masa depan. Dan yang ketiga, paling utama, efisien. Karena tidak ada kemajuan tanpa efisien. Efisiensi bisa lahir dan tumbuh dengan apa? Transparansi. Transparansi itu adalah keterbukaan. Maka di era sekarang, pemimpin hari ini bisa secara terbuka bercerita tentang apapun tanpa harus menggunakan biaya negara. Bercerita di TikTok, bercerita di YouTube, bercerita di IG, bercerita di Facebook. Ceritakan apapun, tidak usah lagi ada kerjasama media. Efisien. Dan hari ini misalnya, saya kalau bercerita diri saya, kenapa orang sulit? Saya kalau misalnya tidak punya YouTube, itu mungkin fitnah tiap. Saya sudah demo berjilid-jilid di Gedung Sate. Kenapa? Karena banyak ucapan saya yang dipotong, kemudian disebarkan. Ini nggak bisa nyerang sama saya. Kenapa? Karena dia ada sumber utuhnya. YouTube bercerita tentang apa adanya. Ketika dipotong, sumber aslinya ada. Yang itu saya punya, bukan orang lain yang punya. Saya bisa bercerita anggaran gubernur, anggaran Pemda, apapun saya ceritain. Dan hari ini tidak ada yang tidak ditakuti oleh publik dan penyelenggara di Indonesia kecuali media sosial. Dan terakhir, kalau ngomong demokrasi, saya mengalami inilah demokrasi yang sebenarnya adalah hari ini.
Dulu orang berdemokrasi diputuskan oleh elit. Dulu orang demokrasi diputuskan oleh organisatoris. Saya termasuk organisatoris. Dulu orang berdemokrasi milih langsung tapi tidak ngerti isinya. Hari ini jangan merasa diri kita pinter, jangan merasa diri kita hebat. Kenapa? Setiap orang hari ini bisa speak up. Hari ini Maici yang tinggal di Gunung Gede Pangrango di kakinya itu bisa speak up lewat TikTok, ngomong naon siate profesor. Aing mah teu ngarti. Dia speak up memprotes pernyataan seorang yang pinter. Cek nini mah orang bisa memberikan penilaian secara terbuka. Maka hari ini di negeri ini hampir yang beda dengan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu seorang tokoh yang ngomong di TV tiap hari itu bisa dipercaya omongannya dan bisa dijadikan panutan. Hari ini nggak bisa. Kalau dia bertentangan dengan keinginan publik, tidak selaras dengan hati nurani publik, dia nggak bisa jadi tokoh besar lagi. Kenapa? Publik mengadili secara terbuka dalam setiap waktu, dan yang paling efektif mengadilinya lewat TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mana berbicara soal rakyatnya sejahtera, rakyat yang nggak terlibat kasus, rakyat yang nggak terlibat pengadilan seperti itu, yaitu ciri-ciri rakyat yang mana sejahtera, yang mana ketika rakyatnya sudah sejahtera berarti pemimpin itu sudah berhasil memimpin suatu daerah. Yang akan disampaikan itu dan pesan untuk para pejabat, ya, coba berpikir bagaimana agar caranya hidupnya sejahtera rakyat ini, ya, bagaimana agar rakyat ini benar-benar diperdulikan gitu, ya, dan nggak ada berita-berita yang kurang enak. Banyak sekali ya teman-teman berita yang kurang enak. Tolong para pejabat turun tangannya, tolong sekali ya Pak ya. Dan ya, ini sebuah wejangan dari Kang Deddy Mulyadi, sebuah ilmu dari Kang Deddy Mulyadi untuk para pejabat, ya, agar bisa bersikap seperti ini, utamain rakyatnya, seperti itu ya teman-teman. Dan ya cukup menarik sih ya, dan banyak sekali tadi Kang Deddy sampaikan. Filosofi pun ya Kang Deddy sampaikan luar biasa ya. Intinya tolong lebih peka lagi untuk para pejabat, ya, kepada rakyat. Ingat ya, Anda itu digaji oleh rakyat ya Pak ya. Oke, semoga